Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sanak saudaraku yang dimanapun berada pada saat ini, Barakallah, semoga kita selalu berdoa kepada Allah, selalu kita ingat kepada Allah, dan selalu kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Allah Muhammad adalah sebagai panutan suri teladan bagi kita semua. Barakallah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH. Pada saat ini kita berjumpa, sehat semua ya. Semoga semua harapan kita beserta keluarga dan negara kita yang tercinta selalu diijabah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita selalu memohon kepada sahabat kita atau teman terdekat atau yang kita kagumi selama ini, yaitu sahabat kita Baim Wong. Kita meminta kepada beliau, hentikanlah kegiatan-kegiatan untuk mengajak para teman-temannya, rekan-rekannya untuk menghujat, yaitu istri sendiri, yaitu Mbak Paula. Karena memang nggak boleh di dalam ajaran agama Islam itu melakukan penghujatan, menghina seseorang, itu adalah sangat dilarang di dalam ajaran agama kita. Ayatnya sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu. Nah, ini adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghujat, membuka aib saudara-saudaramu atau membuka aib orang lain, karena membuka aib orang lain yaitu sama dengan memakan darah dagingmu sendiri. Sudah jelas dan tegas ayat ini disampaikan oleh Allah. Tapi mengapa masih saja tidak berhenti manusia di muka bumi ini atau orang-orang tertentu di dalam menghujat seseorang, pekerjaan yang sangat menggemari, yaitu perbuatan julid ini. Memang begitu sudah. Kalau misalnya perbuatan itu lebih banyak ke perbuatan negatif, pasti banyak yang suka. Tetapi kalau perbuatan yang positif, kenapa kok sedikit sekali yang suka? Apalagi perbuatan pergunjingan, yaitu menjelek-jelekan seseorang. Padahal agama kita dan bahkan semua agama di muka bumi ini sangat melarang, yaitu perbuatan mempergunjingkan orang lain. Jadi berhentilah menghujat istri sendiri, menghujat ibu dari anak-anak kita sendiri. Karena akan sangat berbahaya, apalagi dengan melakukan penyertaan, mengajak rekan-rekan terdekat atau para sahabat untuk bersama-sama menghujat istri sendiri. Nah, ini tidak boleh. Jadi tolong hentikan semua kegiatan-kegiatan yang mencemarkan nama baik keluarga kita sendiri, karena itu adalah ibu dari anak-anak sendiri. Kasihan Mas Kiano dan Kenzo sudah mulai besar, nanti kan tidak mungkin mereka jadi anak-anak terus. Pasti mereka akan menjadi dari balita jadi SD, SMP, SMA, mahasiswa jadi kuliah, dan seterusnya menyelesaikan program fasa sarjana. Mereka nanti akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak dewasa, menjadi anak-anak yang cerdas. Kenzo dan Kiano anaknya luar biasa baik, cerdas, ganteng, ya seperti kedua orang tuanya kan, yang sangat hebat dan mulia. Nah, dalam hal ini dengan potensi anak yang sangat bagus, lucu, ganteng, bersih, cerdas, pintar, ini alangkah sayangnya kalau mereka diwarnai dengan kericuhan kedua orang tua. Ini kalau bisa jangan sampai terjadi, karena akan merugikan pertumbuhan Mas Kiano dan Kenzo. Karena mereka akan tidak mungkin kecil terus, mereka pasti akan bertumbuh, berkembang,
dari balita sampai SD, menjadi SMP, SMA, seterusnya menjadi mahasiswa, dan mereka akan mempunyai istri juga pasti, insya Allah. Yang penting nanti Allah berikan umur yang panjang. Mereka kedua anak ini menjadi anak yang cerdas, sehat, panjang umur, bekerja, menjadi orang yang sukses. Pasti dia akan melihat, dia akan terngiang, terkenang dengan masa lalunya dia seperti itu. Nah, sangat penting sekali, berulang kali kita sampaikan kepada Mas Baim, agar untuk meminta maaf kepada publik, untuk benar-benar bersimpuh kepada publik, bersimpuh kepada keluarga, untuk meminta maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan-perbuatan, yaitu membuka aib keluarga sendiri, termasuk itu istri sendiri, karena istri itu adalah ibu dari anak-anak. Ini sebenarnya sangat bagus untuk kita sharing masyarakat, karena mereka Mas Baim ini memang public figure berdua ini, karirnya di pertelevisian sangat luar biasa, di dunia hiburan sangat luar biasa, punya hati yang dermawan, tetapi jangan sampai terjerumuskan dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke perceraian. Ini apalagi ada kedua anak yang sangat, karena kedua anak ini kullu mauladun yuladu alal fitrah, sangat, jadi anak itu adalah sebagai tabula rasa, sebagai kertas putih. Jadi dia tidak punya dosa. Mereka ini adalah anak yang sangat suci. Mereka adalah makhluk yang sangat suci. Jangan sampai dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang ada terjadi pada kedua orang tuanya. Kasihan mereka. Mereka tidak berdosa. Manusia yang tak berdosa, manusia yang tahu nggak apa-apa. Si kedua anak ini, Keanu dan Kenzo ini kan, dia nggak tahu apa-apa. Mereka adalah anak kecil, bayi yang hebat, anak yang hebat. Tetapi kalau mereka ikut menjadi korban, kasihan sekali. Cukup orang tuanya yang punya masalah, tetapi anaknya jangan dijadikan masalah. Biarkan dia bersama ibunya terus sampai 24 jam, sampai berhari-hari. Jangan pisahkan mereka. Tidak boleh pisahkan antara ibu dan anak, kan akan berbahaya sekali untuk masa depan mereka ke depannya. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang selalu memikirkan keturunannya ke depan. Regenerasi dalam ajaran agama Islam itu sangat penting sekali. Dimohon kepada semua, janganlah kita yaitu berbuat semena-mena terhadap anak kecil. Jangan kita berbuat semena-mena kepada orang-orang yang tidak berdosa. Mereka ini tidak berdosa. Keanu dan Kenzo tidak berdosa. Mereka adalah anak yang balita yang sangat suci. Mereka adalah fitrah, pemberian Allah, karunia Allah yang dikasihkan kepada Mas Baim dan Mbak Paula. Warnailah kehidupan mereka dengan penuh kasih sayang. Warnain kehidupan mereka dengan suatu ketulusan yang insya Allah akan bermanfaat sekali dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Apabila kita menyayangi kedua anak kita ini, menyayangi istri, suami, keluarga besar, itu akan mulia sekali. Kita mau cari apa dalam hidup ini? Nggak mungkin kita rumah mewah dibawa mati. Tidak mungkin kita punya mobil mewah dibawa mati. Yang dibawa adalah itu tadi, amalan anak yang soleh. Yang dibawa adalah amalan-amalan ibadah kita, sedekah kita, infak kita. Nah, bagaimana si anak ini akan mendoakan kedua orang tua? Mereka bagaimana dia akan mendoakan kita terus selama sehari semalam 24 jam? Bagaimana mereka mau mendoakan kita kalau kita jahat kepada mereka? Yang mana anak-anak itu selalu berdoa sebenarnya mereka, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tuaku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, ini bagaimana dia mau sayang? Wong di waktu kecilnya dia nggak disayangi.
Jadi ingat ya Mas Baim, bagaimana anak akan berdoa dengan baik apabila dia mendoakan kepada Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Jadi kalau Mas Baim mengurus perceraian, ingin cerai sama istri, membuka aib keluarga, itu tandanya Mas Baim tidak sayang kepada keluarga. Bagaimana anak mendoakan untuk sayangilah kedua orang tuaku. Jadi ingat, hentikanlah perbuatan-perbuatan untuk mengajak julid berjamaah ini. Jadi bukan sholat berjamaah, julid berjamaah, yaitu kegiatan-kegiatan mengajak orang untuk menghujat istri sendiri. Ya, ini adalah perbuatan pergunjingan berjamaah jadinya. Walaupun sudah selalu disampaikan para ulama, para kiai sesuai ajaran agama Allah, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita dilarang mempergunjingkan orang, karena dengan mempergunjingkan orang itu sama dengan memakan daging darah sendiri, seperti itu toh. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk sangka dan seterusnya. Karena perbuatan julid ini, orang yang mendengarkan orang yang mempergunjingkan orang lain, ya jadi kita mempergunjingkan orang lain, yang mendengarkan aja juga berdosa seperti itu. Mas Baim ngajak orang lain itu juga berdosa, orang yang mendengarkan sekitar itu juga berdosa. Jadi dosanya ditanggung semua, yang mendengarkan julid dengan orang yang melakukan perjulitan. Marilah kita berdoa dan berusaha agar kita sendiri dan keluarga besar kita terhindar dari perbuatan julid, terhindar dari perbuatan yang pergunjingkan orang-orang. Jadilah kita hamba Allah yang benar-benar tulus, ikhlas, dan sabar. Hanya modal satu seseorang bisa berhasil, hanya karena ketulusan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.